Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita hampiri tahta kudus Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan sukacita damai sejahtera. Karena Tuhan layak dipuji dan ditinggikan. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan, kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, dan kami memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji dan sembah. Engkau Allah kami yang kudus. Semua surga memuji Engkau Tuhan. Seluruh semesta ini memuji Tuhan. Kota Batu memuji Engkau Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini memuji nama-Mu yang kudus. Menjadi kerinduan kami Tuhan. Itu semua menjadi nyata Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah Tuhan pujian kami boleh berkenan berlayak di hadapan-Mu. Dan pujian kami yang kami sampaikan dari hati kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk menolong setiap permasalahan hidup kita. Amin. Haleluya. Sukacita surga yang akan memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Biarlah Tuhan boleh menaburkan firman di dalam hati kita dengan penuh percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan
kami percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah yang membuat segala sesuatu begitu indah di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami menaruh harapan kami kepada janji firman-Mu itu akan menjadi dalam kehidupan kami, menjadi nyata di dalam hidup kami, dalam setiap keseharian kami. Mari Tuhan Engkau berfirman di dalam hati kami. Kami menyediakan hati kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang baik untuk Engkau menanamkan firman-Mu itu di dalam hati kami, yang akan bertumbuh, akan berbuah, dan janji-Mu itu Tuhan nyata di dalam hidup kami. Kami siap menerima firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu yang maha kudus. Kiranya Allah Roh Kudus akan memberikan urapan sepenuhnya, sehingga setiap kata yang disampaikan berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, sudah saya terakhir di sini Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 7 bulan ya, gak terasa udah setengah tahun lebih ya, baru ketemu lagi. Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, keluarga baik, puji nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita membuka Alkitab kita, sebetulnya ada banyak perkataan-perkataan Tuhan di situ. Nah, di dalam perkataan-perkataan Tuhan itu ada 2 kategori. Yang pertama, Tuhan berbicara mengenai apa yang Tuhan mau melakukan untuk kita. Yang kedua, apa yang Tuhan katakan agar supaya kita melakukan untuk Tuhan. Ada 2 macam. Nah, kalau kita melihat janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, itu luar biasa ya. Aduh, terlalu banyaklah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan melindungi kita, bagaimana Tuhan mau kita ini memperoleh hidup, dan hidup yang kita miliki adalah hidup yang berkelimpahan. Amin. Kalau mari kita lihat di dalam PowerPoint-nya. Tuhan mau bahwa kita ini menjadi orang-orang yang menerima berkat Tuhan. Menerima segala sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi orang yang kemudian masuk dan mengambil, masuk dan raih itu apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Semua sudah tersedia. Semua telah rapi disediakan oleh Tuhan. Rancangan damai sejahtera, hidup yang berkelimpahan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan mau kita ambil ini. Tapi gimana seandainya waktu kita mau ambil, ternyata pintunya ketutup. Seperti yang kita lihat di gambar. Kalau pintunya kebuka, enak tinggal plung masuk ambil. Tapi persoalannya kalau pintunya ketutup, bagaimana mau ngambil? Padahal apa yang Tuhan sediakan itu ada di dalam sana. Pada waktu kita melihat pintu itu tertutup, bagaimana respon kita? Diam? Nunggu sampai pintunya dibuka? Diam? Terus ngomong, katanya mau dikasih, buktinya gak dikasih. Diam? Dan kemudian kita komen, Tuhan bohong. Ngomong tok. Kita mau respon begitu atau kita mau melakukan sesuatu yang lain? Coba. Saya percaya masing-masing kita ini punya respon yang berbeda-beda ya. Kalau sampai hari ini mungkin kita merasa bahwa kok janji Tuhan tuh mana ya?
Janji katanya pertolongan, janji kata penyertaan, janji katanya mau membela aku, janji katanya mau kasih hidup berkelimpahan. Mana tuh aku gak terima apa-apa. Nah pada waktu begitu itu seperti kita melihat bahwa pintu itu ketutup. Tapi mari kita mau belajar dari satu kejadian di mana apa yang Tuhan mau berikan kepada kita yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan, tinggal kita grab, tinggal kita ambil, tinggal kita raih. Tapi waktu itu tampaknya pintu ketutup. Yuk sama-sama kita membuka di dalam Markus. Markus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Mari bersama-sama kita mau belajar dari perikop mengenai orang lumpuh yang disembuhkan. Ada seorang lumpuh dan kemudian kita percaya pada waktu kita sakit, kita membutuhkan sesuatu, kita mau apa yang kita perlukan itu diberikan buat kita. Dalam hal ini yaitu kesembuhan. Dalam hal ini yaitu orang lumpuh itu bisa berjalan lagi. Nah, usaha dong orang. Oke, di sana ada Tuhan. Di sana ada Yesus yang katanya bisa menyembuhkan. Yuk kita datang ke sana. Pada waktu datang ke sana, yang menjadi persoalan adalah apa? Ayat yang kedua mengatakan bahwa sehingga tidak ada lagi tempat. Penuh, fully book, rapet-pet, nggak ada social distancing, tidak ada. Rapet, tidak ada celah di mana orang bisa masuk lagi. Nah, padahal kita tahu ini ada orang lumpuh yang dibantu oleh orang lain, digotong. Bayangin, dalam keadaan sehat saja dikatakan sudah tidak ada tempat. Yang mana orang bisa siut, bisa begini ya, dusel begitu ya, langsung aduh nyelempit bisa set langsung ini. Itu pun nggak bisa karena udah penuh. Gimana orang ini mau masuk? Seakan-akan pintu ketutup. Bukan cuma itu alasannya. Yang kedua alasannya adalah di sini dikatakan bahwa sementara ia, maksudnya Yesus, memberitakan firman kepada mereka. Acaranya saat itu, agendanya saat itu adalah Tuhan sedang memberitakan firman Tuhan. Atau kalau mau saya mengatakan, agenda atau acaranya hari itu adalah seminar, bukan KKR kesembuhan, bukan. Sebetulnya dari dua fakta yang ada di hadapannya. Yang pertama, sudah tidak ada lagi space, tidak ada lagi tempat untuk dia masuk. Yang kedua,
Karena ini acaranya adalah acara seminar, bukan acara kesembuhan sama sekali. Sebetulnya dua hal ini bisa membuat orang lumpuh ini mengatakan, yuk balik. Gak pas. Mau masuk gimana? Gak bisa. Juga acaranya salah waktu, ya, salah waktu. Bukan pas KKR kesembuhan. Yuk balik aja. Mau apa lagi? Orang masuk ya lewat pintu. Bagaimana kalau begini? Apakah kita kemudian waktu menghadapi ini kita kemudian balik dengan hati yang sedih dan mengatakan, ya janji Tuhan memang bukan buat aku kali ya. Atau kalau mau orang dunia ngomong gak hoki. Gak lagi hoki, gak lagi untung. Mungkin orang lain lah yang untung. Aku sih enggak. Ya udah memang ini udah destiniku, ini memang udah takdirku begini. Ya udah. Kalau memang aku harus lumpuh seumur hidup, ya sudah. Apakah mau begini? Tapi kita lihat dari cerita ini bahwa orang lumpuh ini dia tidak berhenti sampai di situ. Pandang sekeliling. Seandainya Tuhan berjanji menyediakan ini itu A B C D sampai Z 1 2 3 sampai selanjutnya, pasti itu tersedia buat kita. Dan sekalipun tampaknya jalan itu tertutup, sebetulnya Tuhan sudah punya jalan yang lain. Ini yang kita perlu tahu. Ini yang kita perlu kreatif. Ini yang kita nggak boleh menjadi orang yang cuma single minded, yang cuma pakai kacamata kuda. Begini ya begitu sudah, nggak bisa ya udah nggak bisa. Jangan berpikir begitu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kreatif. Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya 1001 macam cara untuk menyatakan apa yang Tuhan mau itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita gak bisa batasi Tuhan. Jadi mari kita belajar menjadi orang-orang yang tidak beralasan. Yang tidak memakai alasan ini, itu, ini, jangan. Maju terus. Kalau si orang lumpuh ini, kalau orang lumpuh ini, dia berhenti sampai di situ. Ya sudah, dia gak terima janji Tuhan. Tapi jangan salahin Tuhan kalau dia gak terima janji Tuhan. Karena kita tahu ceritanya, pada akhirnya dia terima janji Tuhan. Ya. Buang semua alasan dan maju terus. Buang semua alasan. Berapa banyak di antara kita pada waktu ada jalan yang kayaknya mentok, kita kemudian punya alasan, segudang alasan, dan alasan yang kita berikan adalah alasan-alasan yang cukup logis. Seperti kejadian ini, kalau kita mau kasih alasan, alasannya sangat logis. Kalau Tuhan bilang, ayo ini waktunya. Tapi kita bilang, mana waktunya? Udah mau masuk aja gak bisa. Ini waktunya, mana waktunya? Ini bukan waktunya KKR kok, ini waktunya seminar kok. Seringkali kita menjadi orang-orang yang suka sembunyi, ya. Yang suka mencari alasan-alasan, pembenaran-pembenaran untuk pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Musa, pada waktu Tuhan berkatakan, ayo pimpin bangsaku keluar dari bangsa Israel, keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, bawa itu keluar, ngomong sama Firaun. Musa toh punya alasan yang boleh saya mengatakan ini bukan alasan yang bisa diabaikan.
Ini alasan yang sangat masuk akal. Musa ngomong, Tuhan kenapa sih suruh aku? Emang gak ada orang nih? Emang dunia cuma sedaun kelor? Kok nyuruhnya aku? Tuhan kan tahu gimana masa backgroundku tuh loh. Masa laluku kayak apa di sini? Aku kan pernah bunuh orang Mesir. Kalau aku balik kasusnya diangkat lagi, masuklah aku penjara. Kalau kasusnya diangkat lagi, aku mungkin bisa dihukum. Janganlah aku nih orang berdosa. Enggak, udah jangan. Enggak pas. Cari orang yang benar-benar oke, yang di mata mereka itu enggak ada cacat sedikit pun. Bukankah ini reasonable? Bukankah ini beralasan kalau kita mengatakan jangan aku Tuhan, yang lain aja, soalnya aku kan begini-begini. Dan Musa juga bilang, Tuhan masalahnya gini loh, kalau aku ini dipakai untuk jadi penyambung lidah antara Tuhan dengan Firaun. Lah wong aku nih lo gagap. Aku ngomongnya ngomong aja susah. Ya apa aku mau jadi komunikator? Gak bisa. Cari dah orang lain. Bukankah ini beralasan dan masuk akal? Bukankah kita bisa bersembunyi di balik setiap pembenaran-pembenaran itu? Aku gak bohong loh. Aku gak mengada-ada loh. Nyata loh, memang begini. Mau apa kalau memang begini? Salah dah Tuhan. Gak mungkin lah Tuhan pakai aku. Mau begini? Kalau kita lihat Gideon. Pada waktu Tuhan mengatakan apa? Kamu itu adalah pahlawan. Gideon bilang, salah ini, gak mungkin ini. Masalahnya apa? Gideon siapa? Gideon juga bukan mengada-ada. Kalau mau dibilang dia minder juga, sebetulnya dia sedang menyatakan satu fakta. Bahwa apa? Memang kaumku kaum yang terkecil. Dan aku yang paling muda. Aku yang paling kecil. Udah kaum paling kecil, aku yang paling kecil, yang paling muda. Apa gak ada orang lain? Bukankah ini reasonable? Padahal Tuhan ngomong gini loh. Berapa banyak janji Tuhan di dalam kehidupan kita akhirnya tidak bisa kita raih, tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Yang menjadi persoalan karena apa? Kita bersembunyi di balik alasan. Kita memakai banyak alasan untuk pada akhirnya tidak mendapatkan itu. Kita memberikan pembenaran demi pembenaran terhadap alasan-alasan yang kita berikan. Lihat Daud. Pada waktu Daud harus melawan Goliat. Daud dia nggak pakai pembenaran. Kalau mau dipikir dia buat pembenaran boleh. Bebas kok, kita punya kehendak bebas kok. Tuhan, bukannya gak mau loh Tuhan. Tapi menjadi persoalan kan Tuhan tahu. Aku masih kecil loh Tuhan. Aduh, itu ya ampun. Jangankan aku yang gak pernah perang begini. Lah wong rajaku aja, Saul aja takut kok. Masa aku yang maju? Lah wong pakai baju zirah aja yang kegedean. Terlalu berat. Gak bisa. Lah wong kakakku 2 orang aja yang ada di sini aja nggak berani. Gimana aku? Ya maksudnya Tuhan mungkin janji Tuhan mau angkat aku tuh nanti 10 tahun lagi kah? 20 tahun lagi kah? 30 tahun lagi kah? Itu baru kenyataan. Kalau sekarang enggak. Apakah Daud memakai pembenaran ini? Apakah Daud bersembunyi di balik alasan-alasan ini? No. Daud maju dengan apa yang ada. Kalau Tuhan berjanji ini diberikan buat kita pasti bisa meraihnya dengan apa yang ada pada kita. Amin.
Asal kita jangan menjadi orang-orang yang terus beralasan, beralasan. Kalau mau dibilang apa sih alasannya? Tuhan mau kita nih jadi orang-orang yang tahu firman. Supaya apa? Supaya jalan-jalan kita nih benar. Karena waktu jalan kita benar nih, akhirnya kita nih mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Saya mau ambil contoh saya. Saya jujur, mata ini sudah, ini plusnya udah 3 nih. Ya. Dan 3 aja rasanya sekarang sudah rada-rada kabur. Mau deket, jauh pun saya udah plus 3. Yang baca itu saya sudah plusnya lebih dari 3. Nah, kalau suruh baca Alkitab kecil-kecil, kalau suruh bawa yang gede kan ya berat ya. Ya wes bawa yang memper lah, yang inilah, yang segini. Nah tapi baca gini tuh loh, ya ampun. Saya kalau udah baca tuh begini tuh ya, digangguin dah sama anak saya. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Karena saya udah begini, susah baca. Mau baca padahal saya sebagai orang yang sering diminta untuk berkhotbah. Saya harus banyak baca firman, saya harus banyak baca buku, saya harus banyak menggali. Tapi mata saya udah begini. Dan saya nggak mau kalau mau beralasan bisa dengan Tuhan, belalah dadaku Tuhan, swear, bener Tuhan. Bukannya aku nggak mau, tapi masalahnya kalau udah baca pedes Tuhan. Mata tuh kayak kudu kelilipen. Opo ini wis katarak kah? Apa ini opo ya? Aduh rasanya nggak enak ini mata. Kalau udah baca kelamaan dikit tuh udah berair matanya. Terus lihat tuh kayak wis kabur. Kumpul kata-kata tuh kayak udah nggak berbentuk kalimat lagi, udah berkumpul huruf-huruf jadi satu. Susah. Padahal Tuhan mau apa? Baca. Tapi saya mau mengatakan bahwa apa? Kalau Tuhan minta kita pasti ada jalan. Cari kuncinya. Gak ada kuncinya, cari. Kalau gak ada, cari jalan pintu yang lain yang mana. Saya bersyukur bahwa apa? Untuk saya baca firman gak harus dengan pakai mata. Kan ada aplikasi di Alkitab. Aplikasi di handphone ya yang namanya Revivo, Alkitab Suara. Betul ya? Ada Alkitab Suara. Jadi karena pendengaran saya it's okay, gak masalah. Ya saya pakai itu. Tiap hari saya dengerin. Jangankan 1 pasal. Mau 1 kitab pun gak masalah. Karena yang saya pakai kuping bukan mata. Selalu ada jalan. Jangan bikin alasan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang Tuhan mau kita begini-begini alasannya. Gak ada waktu Tuhan. Bukannya aku gak mau loh, bener loh mau. Tapi yang jadi persoalan waktunya gak ada. Tuhan kan tahu begini. Aduh dari zaman Rekiblik sampai zaman sekarang. Sebetulnya dengan segala sesuatu sudah instan. Segala sesuatu tinggal colok. Toh masih tetap gak ada waktu. Itu klise. Alasan. Yuk, jadilah orang yang tidak buat alasan. Kalau kita mau ambil itu, kalau kita mau raih itu yang Tuhan sebetulnya sudah sediakan. Bukan Tuhan gak sediakan. Tuhan sudah sediakan itu di hadapan kita. Tuhan mau kita ambil, tapi kalau pintu ketutup, please jangan buat alasan. Yuk, cari jalan yang kreatif jadi orang. Supaya pada akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Amin. Tengok kiri kanan, yuk ngomong. Jo alasan yo. Jo alasan. Ambil itu. Supaya kita pada akhirnya memiliki hidup yang berkelimpahan. Yang kedua, yang kita perlu belajar adalah apa? Kita lihat miliki teman-teman. Si lumpuh ini kalau gak punya teman opo iso? Dia pergi ke tempat itu bisa? Gak bisa. Karena apa dia bisa? Karena dia punya teman. Tapi teman tuh ada 2 macam.
Ya. Teman tuh ada dua, teman-teman yang mendukung. Ada istilah dalam bahasa Inggris, a friend in need is a friend indeed. Ya. Teman yang ada pada waktu kita membutuhkan, itulah teman yang sesungguhnya. Nih dia punya teman-teman pendukung, orang-orang yang mendukung dia, yang bawa dia. Ini luar biasa. Waktu sampai di pintu temannya begini, sorry ya Ter, bukannya aku nggak mau loh Ter, aku udah nyampe nih di sini nih. Tapi yang jadi persoalan pintunya udah ketutup loh. Tapi ini temen nih luar biasa. Ayo deh kita naik ke atas. Bayangin loh ya, bawa orang lumpuh naik itu tenaganya luar biasa loh. Sampai di atas masih harus bongkar atap untuk bisa nurunin. Itu sesuatu extraordinary, itu sesuatu luar biasa. Itu nggak biasa. Ada teman yang gini, ya udah aku bantu, tapi ya begini aja bantunya. Tapi ada teman yang sungguh-sungguh luar biasa. Miliki teman-teman pendukung. Orang-orang yang pada waktu kita susah, saya bersyukur saya ada di lingkungan Sati. Saya bersyukur saya punya teman-teman yang pada waktu ya namanya manusia. Kadangkala gitu ya, aduh susah begitu. Terus gini, ayo Ter ingat, nyanyilah. Ada satu sobatku yang setia. Aduh waktu udah dengar begitu ketawa lagi. Waktu rasa, ayo Ter ingat, hati yang gembira adalah obat senang. Pada waktu ini ayo Ter ingat firman mendukung. Pada waktu saya pergi ke kota lain, di rumah anak saya sendirian, Pak Gatut pergi kemana, saya pergi kemana, anak saya pas di rumah sendirian kena cacar air. Telepon, "Wah, ini badanku bintil-bintil ya opo. Coba fotoin." Waktu difoto, "Oh alah Gus, itu cacar air Gus. Dah jangan keluar-keluar ya, kamu di rumah aja, nggak usah kuliah." Ya opo, ini tugas ke depan nih masih tek, nggak bisa langsung berpulang. Puji Tuhan, ada teman, Ter, udah nggak usah mikir, kamu fokus pelayanan, aku yang akan urus. Sudah makannya, obatnya tak bawa ke dokter dan sebagainya. Ada teman-teman yang mendukung, masakin setiap hari 3 kali sehari. Miliki teman-teman, tapi saya mau bilang, teman-teman yang kayak begini nih, ini nggak datang langsung toeng, kayak mentungul gitu, enggak. Kita bisa punya teman-teman yang kayak begini karena apa? Karena punya hubungan yang baik. Dan itu berhubungan yang baik berawal dari siapa? Kita. Kalau kita jadi orang cuman maunya terima tok. Kamu dukung aku ya, kamu tolong aku ya, kamu bantu aku ya, kamu mesti begini ya buat aku ya. Ininya. Lah kalau kita cuman mau punya teman dirah itunya tok. Diperes maunya doang. Siapa yang mau temenan sama kita? Betul nggak? Nggak ada yang mau. Yang namanya temenan itu ada take and give. Ada waktu memberi, ada waktu menerima. Nah itu mesti berawal dari kita. Kalau kita melihat Daud, ya, yuk coba kita baca Daud di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Mefiboset waktu itu udah ketakutan karena Daud jadi raja. Saul kemudian habis tahtanya, digantikan oleh Daud. Takut. Yonatan sudah mati. Tapi
Ingat hukum tabur tuai. Waktu hidup Yonatan tuh loh baik sama Daud. Waktu si Yonatan baik, waktu bapaknya Saul nih mau bunuh si Daud, Yonatan ngasih tahu, Daud cepet lari pergi, jangan balik karena kalau kamu balik bapakku nanti bunuh kamu. Ini loh kebaikannya. Dan Daud ingat pada waktu sudah nggak ada, siapa keturunannya Yonatan? Tak ingat kayaknya ada itu keturunannya Yonatan. Ono Mefiboset. Mana Mefiboset? Tak kembaliin semua yang menjadi harta miliknya. Dan dia adalah keturunan raja. Karena dia keturunan raja, dia tetap makan satu meja dengan aku. Apa yang aku makan, itu yang dia makan. Lihat. Berawal dari kita. Kalau kita tabur yang baik, kita juga akan tuai yang baik. Amin. Itu sebabnya mari kita memang harus bergaul dengan semua orang. Betul. Tapi yang pasti, bergaulah lebih intens, bergaulah lebih kuat dengan orang-orang yang seiman. Orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan adalah orang-orang yang akan mendukung kita pada waktu kita menjadi lemah. Amin. Memang saya mau mengatakan bahwa begini. Perbuatan baik ya, itu memang tidak menyelamatkan. Tidak. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Coba slide-nya. Tetapi orang yang sudah diselamatkan pasti berbuat baik. Lanjut. Tapi orang yang sudah diselamatin pasti berbuat baik. Nah pada waktu kita orang-orang yang sudah diselamatkan kita berbuat baik. Ingat. Tabur tuai. Ingat tabur tuai. Saya sampai hari ini terus terang masih banyak menerima kebaikan dari saudara-saudara. Papa mama saya sudah meninggal. Lama sekali. Lama. Ya. Papa meninggal tahun 96. Mama meninggal tahun 2006. Ya. Lama sekali. Sudah gak ada mereka. Tapi pada waktu Papa hidup tuh hanya apa? Tolong. Papa hidupnya hanya tolong orang saja. Sampai kadang-kadang saya jengkel banget sama Papa. Saya bilang, aduh Papa ya ampun. Lihat Papa nolong orang tapi kapan Papa ditolong orang? Papa kapan ditolong mereka? Ya memang mereka belum menghasilkan sama sekali karena mereka masih kecil-kecil. Tapi Papa sekolahin, Papa cariin kerja, Papa beliin ini, beliin itu. Karena keluarga kami kan adalah keluarga yang bukan dari Jakarta, keluar dari Jawa Tengah. Begitu. Dan kemudian Papa adalah orang pertama yang hijrah ke Jakarta dan kemudian berhasil. Dan Papa mulai bawa saudara-saudaranya semua. Sampai satu rumah saya tuh ada 30 orang. Saya bilang ini jane rumah, opo kos-kosan gitu ya, opo asrama, rame, kemeriak. Sampai kalau mau cari sendal jepit tuh aduh susahnya minta ampun. Saking banyaknya sendal tuh loh. Sampai akhirnya sendal tuh mesti dinamain satu-satu. Ono sing pakai paku di ini, ono sing pakai spidol, ono sing pakai paku pines tuh kadangnya zaman dulu ada paku pines dijemtrek pakai paku pines. Ini loh yang warna biru aku punya gitu ya. Sampai gitu saking banyaknya orang di rumah. Tapi pada waktu Papa saya sudah nggak ada. Ini mereka sudah jadi besar, mentas. Mereka semua baik dan tiap kali ketemu yang dibicarakan adalah aku gak pernah lupa. Waktu aku gini, aku gak pernah lupa waktu aku begini. Dan siapa yang menerima hasil dari semua itu? Kami, anak-anaknya. Berbuatlah baik. Karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan memang mengatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Alkitab mengatakan bahwa apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, buat itu. Kalau kita mau orang lain dukung kita pada waktu kita dalam keadaan membutuhkan, mulai sekarang dukung orang lain. Dukung orang lain
Bapa yang di surga tahu pada waktu kita membutuhkan, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang juga akan mendukung kehidupan kita. Amin. Yang terakhir ya, yang terakhir yang kita mau lihat adalah waktu kita membaca di dalam, balik lagi ke Markus lagi ya, pasalnya yang kelima, ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Iman. Tuhan mau kita ini memiliki iman. Kalau si lumpuh ini dan si teman-temannya ini gak punya iman sama Tuhan, mereka gak mau sampai naik-naik. Mungkin mereka mengatakan gini, aku tahu sih, Tuhan pasti sanggup. Tapi yang menjadi persoalan, apa dia mau ya orang ini acaranya acara seminar? Kita mesti punya iman sungguh kepada Tuhan. Iman bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia dan Dia adalah Allah yang berkuasa. Maha kasih dan maha kuasa itu menjadi satu paket komplit di dalam kehidupan kita. Dia bukan saja mengasihi kita, tapi juga Dia adalah Allah yang sanggup. Dia bukan saja Allah yang sanggup, tetapi Dia juga Allah yang mengasihi kita. Dan kitab Ibrani pasal yang ke-11, kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6 mengatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita gak punya iman, kita gak berkenan kepada Tuhan. Kita mesti punya iman bahwa Dia adalah Allah yang telah menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak akan pernah menjadi berkekurangan. Kita tidak akan pernah kekurangan penyertaan. Kita gak pernah kekurangan perlindungan. Kita gak pernah kekurangan berkat yang daripada Tuhan. Telah disediakan Tuhan. Karena apa? Dia Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Dalam masa-masa pandemi ini saya mendengar banyak kesaksian. Bagaimana orang-orang percaya justru ditolong oleh Tuhan. Dalam masa-masa resesi seperti ini justru dia melihat kenapa? Dia masih beriman. Dia masih percaya bahwa Allahnya sanggup menyediakan. Sanggup membuka jalan. Dan Allahnya adalah Allah yang mengasihi dia. Dan kalau kita melihat bahwa si lumpuh dan teman-temannya ini, karena dia beriman bahwa Allahnya itu adalah Yesus, itu pasti Yesus yang mau menyembuhkan dan Yesus yang sanggup, dia naik usaha, action. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita menjadi orang yang cuma bukan di dalam hati, di dalam kepercayaan beriman. Tapi iman kita munculkan dalam bentuk action, dalam bentuk kenyataan, dalam bentuk tingkah laku. Kalau kita beriman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kenapa kita, kalau memang kita memenuhi kriteria untuk beribadah, kenapa kita gak beribadah? Bukankah Tuhan mau penyembahan kita yang sungguh? Kalau memang kita percaya bahwa Dia yang kita sembah adalah Dia yang mencukupi segala kebutuhan kita, kenapa kita harus mencuri? Kenapa kita harus korupsi? Kalau kita percaya bahwa Dia yang kita sembah adalah Dia yang akan membela kita, Dia hakim yang adil, kenapa kita mesti marah pada waktu orang
sedang merendahkan kita, pada waktu orang sedang memfitnah kita. Tunjukkan di dalam perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita menjadi orang-orang yang mau sungguh-sungguh menggapai apa yang Tuhan sudah sediakan, supaya hidup kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Ambil itu, ambil. Pintu ketutup, ya. Saya mau mengatakan bahwa apa yang Tuhan sediakan di balik pintu itu tidak terlalu mudah untuk diambil. Tuhan mau ada usaha. Pada waktu bangsa Israel disuruh pergi masuk ke tanah perjanjian yang katanya berlimpah madu dan susu, it's not easy, gak mudah. Begitu banyak halangan-halangan. Tapi itulah yang Tuhan janjikan. Yang penting adalah yuk terus maju, jangan buat alasan. Dan kita bukan Wonder Woman atau Superman. Kita memerlukan orang-orang di sekeliling kita bertumbuh bersama. Yuk miliki teman-teman yang mendukung kita. Dan yang terakhir, miliki iman. Agar supaya Tuhan melihat dengan mengatakan, wow. Seperti wanita pendarahan 12 tahun yang dia katakan, aku cukup jamah jumbai jubahnya Tuhan. Aku pasti sembuh. Seperti wanita Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan. Yang pada waktu Tuhan mengatakan, gak ini buat anak-anakku, buat bangsa Israel. Tapi wanita ini, Tuhan, remah-remahnya saja pun it's okay. Karena aku percaya hanya remah-remah saja, maka anakku pasti sembuh. Seperti seorang panglima yang pada waktu Tuhan mau datang, dia katakan, Tuhan gak perlu datang. Tuhan cukup ngomong, aku yakin itu jadi. Miliki iman. Dan apa yang kita imani, wujudkan itu dalam tindakan demi tindakan. Niscaya hidup yang berkelimpahan itu ada di tangan kita. Amin. Bukan cuma kita lihat, bukan cuma di balik pintu, but ada di tangan kita. Kita tundukkan kepala bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan. Sungguh pada waktu Tuhan berjanji untuk memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan, sesungguhnya itu sudah ada di hadapan kami. Berikan kepada kami Tuhan satu pemikiran yang jernih. Untuk kami tidak bersembunyi di balik alasan-alasan. Untuk kami tidak melakukan pembenaran-pembenaran di balik alasan-alasan yang ada. Karena sesungguhnya Tuhan menyediakan akal, Tuhan menyediakan hikmat, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk kami dapat mengambil itu semua. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di sekeliling kami, yang telah mendukung kami. Kami mau berterima kasih, kami mau mulai dari saat ini. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang mendukung orang-orang di sekeliling kami. Terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu satu kali kami pun membutuhkan pertolongan mereka. Dan Tuhan, terus jaga iman kami. Agar supaya sampai Tuhan datang menjemput kami, Engkau masih mendapati iman dalam hidup kami. Dan kami mau wujudkan iman kami dalam bentuk tindakan demi tindakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan,
Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.